Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwani. Di sini saya sedang menempuh pendidikan perguruan Institut Darul Ulum Kandangan, prodi saya PAI. Di video kali ini, saya akan memenuhi tugas dari Bu Hafizatul Munawarah selaku dosen mata kuliah Pancasila. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, pengertian Pancasila, yang kedua, tujuan dari pembelajaran Pancasila, yang ketiga, sejarah Pancasila, yang keempat, isi dan arti lima sila, yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa, yang keenam, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar, sendi, atau unsur. Jadi, Pancasila merupakan lima dasar, lima sendi, atau lima unsur. Kelima dasar, sendi, atau unsur tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dirumuskan sebagai panduan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran Pancasila. 1. Pembentukan karakter, mengembangkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, gotong royong, dan keadilan. Yang kedua, penguatan identitas nasional, memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan warga negara Indonesia. Yang ketiga, pendidikan demokrasi, mengajarkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang terkandung dalam Pancasila. Yang keempat, pemecahan masalah sosial, mendorong pemahaman terhadap masalah sosial dan mendorong partisipasi dalam upaya penyelesaian. Yang kelima, pengembangan etika dan moral, menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang berlandaskan pada Pancasila sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sejarah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari lima sila. Sejarah Pancasila bermulai pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Soekarno mengemukakan konsepnya dalam sidang BPOPKI atau bisa disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Konsep ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi negara yang baru merdeka. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila resmi diakui sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pancasila mencerminkan nilai-nilai budaya, agama, dan masyarakat Indonesia yang majemuk dan berfungsi sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, isi dan arti lima sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan keyakinan akan adanya Tuhan yang tunggal dan mengajak masyarakat untuk menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Sila ini mencerminkan keragaman agama di Indonesia dan pentingnya toleransi antar umat beragama. Hal ini juga menekankan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan nilai-nilai spiritual. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan perlakuan yang manusiawi. Sila ini mengajak setiap individu untuk saling menghormati, peduli, dan memperjuangkan hak asasi manusia, serta menciptakan masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Ini juga mencerminkan pentingnya solidaritas sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia. Sila ini mengajak seluruh rakyat untuk
mengesampingkan perbedaan dan bekerja sama demi pentingnya bersama, sehingga tercipta stabilitas dan harmoni dalam masyarakat. Persatuan ini dianggap sebagai landasan untuk mencapai cita-cita bersama sebagai bangsa yang berdaulat. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, menekankan pentingnya sistem pemerintahan yang demokratis, di mana keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila ini mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan dengan cara yang bijaksana, serta menghargai pendapat orang lain. Ini mencerminkan keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan berpihak pada rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Sila ini mengajak untuk menciptakan sistem sosial dan ekonomi yang adil, di mana setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara. Ini juga menekankan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk berupaya mengurangi kesenjangan dan memastikan kesejahteraan bersama. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia berarti Pancasila itu dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Rumusan Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan sebagai dasar negara yang sah pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang telah dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Setiap sila dalam Pancasila saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Melanggar satu sila dan mencoba mencari pembenaran dari sila lainnya adalah tindakan yang sia-sia. Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, dan memisahkan sila-sila dari kesatuan tersebut akan menghilangkan esensinya sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, seluruh nilai Pancasila harus diwujudkan oleh seluruh bangsa Indonesia melalui pemahaman, penghayatan, dan pengamalan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang keenam, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi di keluarga, menciptakan suasana rumah yang harmonis dan penuh kasih sayang, mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual. Implementasi di sekolah, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan belajar mengajar, membentuk karakter siswa-siswi yang berakhlak mulia dan cinta. Implementasi di masyarakat, menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan sesama, serta berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Implementasi di negara, menjalankan tugas dan kewajiban sebagai warga negara dengan penuh tanggung jawab, serta berperan aktif dalam membangun bangsa. Mungkin itu saja materi yang saya bahas di video kali ini. Hidup sendirian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.